Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal persiapan penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA atau SMK. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, silakan adik-adik siapkan kertas dan bolpennya setelah ini, karena selanjutnya akan kakak tayangkan 7 soal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk part 1 kita akan membahas mengenai materi nilai mutlak. Silahkan adik-adik pause dan kerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Nanti jika menemui kesulitan ataupun tidak menemui kesulitan, silahkan hasil pekerjaan kalian bisa dicocokkan dengan pembahasan pada video kali ini. Kalau sudah siap, good, kita lanjutkan. Berikut adalah soal-soalnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, dan soal nomor 7. Kalau sudah, berikut adalah video pembahasannya. Nomor 1, hasil dari nilai mutlak 2 dikurangi 5 ditambah nilai mutlak 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Oke, nomor 1 ini adalah operasi penjumlahan dua nilai mutlak ya. Untuk menyelesaikannya, kita sederhanakan setiap nilai mutlaknya terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk nilai mutlak yang pertama kita sederhanakan 2 dikurangi 5 itu kan sama saja dengan min 3. Oh, berarti nilai mutlak yang pertama itu sama saja dengan nilai mutlak dari min 3 gitu ya. Ditambah nilai mutlak yang kedua kita sederhanakan 3 ditambah 4 itu kan 7. Oh, berarti ditambah dengan nilai mutlak dari 7. Setelah itu ya, kita cari nilai dari nilai mutlaknya ya. Ingat-ingat definisi nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu definisinya sama seperti jarak. Jarak itu nilainya selalu positif, begitupun dengan nilai mutlak ya. Nilai mutlak selalu bernilai positif ya. Contohnya, jarak dari kota A ke kota B itu jaraknya 10 km, kan betul. Nggak mungkin jaraknya itu minus 10 km, kan nggak mungkin ya. Jadi jarak selalu positif nilainya, begitupun nilai mutlak. Berarti nilai mutlak dari negatif 3, nilainya adalah positif 3. Nilai mutlak dari negatif 5, hasilnya adalah positif 5. Pokoknya nilai mutlak dari bilangan negatif itu hasilnya adalah positif. Oke? Ditambah, ya, nilai mutlak dari positif 7. Oh, ya tetap positif, ya, positif 7. Oke, sekarang kita sederhanakan. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang C seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke? Nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X plus 2 sama dengan 10 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini adalah bentuk persamaan nilai mutlak. Nah, solusinya itu bisa dicari dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak. Cara yang kedua itu dengan mengkuadratkan kedua ruas ini ya. Nah, nanti silakan adik-adik pilih cara yang mana yang paling mudah menurut adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi. Langkahnya ada 3 untuk menggunakan definisi. Langkah pertama itu definisikan nilai mutlaknya ya. Langkah kedua buat tabel daerah penyelesaiannya. Langkah ketiga substitusikan definisi nilai mutlak ke persoalannya tadi ya. Nah, untuk definisi nilai mutlak, ingat-ingat ada 2 bentuk nilai mutlak yang akan kakak ingatkan ya. Bentuk pertama yaitu AX plus B ya. Nilai mutlak dari AX plus B itu didefinisikan sebagai yang pertama berarti positifnya dari ini, yaitu AX plus B itu sendiri. Yang kedua adalah negatifnya dari ini, negatif dari AX plus B ya. Jadi definisi nilai mutlak yang pertama itu positifnya ini, yang kedua negatifnya. Jadi definisi itu positif dan negatifnya dari nilai mutlaknya, gitu ya. Nah, syaratnya sekarang untuk syarat yang pertama, jika A-nya positif, maka X-nya lebih dari sama dengan. Kalau A-nya positif itu syarat untuk yang positifnya itu lebih dari sama dengan min B per A, seperti itu, oke? Sementara untuk syarat yang kedua, berarti untuk X-nya kebalikannya lebih dari sama dengan, yaitu
kurang dari. Sama dengannya sudah dipakai untuk yang syarat pertama, berarti untuk syarat yang kedua sama dengan nggak usah ditulis karena sudah dipakai di atas. Oke, batasnya sama, yaitu min B per A, seperti itu. Oke, itu kalau bentuk nilai mutlak untuk koefisien X-nya positif. Sekarang kalau koefisien X-nya negatif, berarti bisa dituliskan min AX gitu. Min ya, ini min AX plus B. Maka didefinisikan sebagai, definisi yang pertama positifnya ini, yaitu min AX plus B, ya kan? Positifnya ini kan tetap ini ya. Yang kedua itu negatifnya ini. Oh, berarti negatif kalikan ini, itu min AX plus B. Itu untuk ya syaratnya, ingat-ingat ya, jika koefisien X negatif tandanya berubah, berarti X-nya tadinya lebih dari sama dengan yang pertama untuk yang positifnya ini ya, positifnya ini itu tadinya lebih dari sama dengan, di sini berubah jadi kurang dari sama dengan karena koefisien X-nya negatif. Min B per A-nya negatif, berarti min A gitu ya. Nah, untuk syarat yang kedua kebalikannya, yaitu untuk X-nya kurang dari sama dengan, berarti sini lebih dari kebalikannya. Min B per min A gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita definisikan soalnya. Di sini nilai mutlaknya yaitu X plus 2. Berarti yang kita definisikan adalah nilai mutlak X plus 2. Nilai mutlak X plus 2 kita definisikan, yang pertama adalah positifnya ini, yaitu X plus 2 itu sendiri ya. Kemudian dilihat di sini. A-nya itu kan 1 ya, koefisien dari X itu 1. A-nya 1. B-nya sama dengan 2 ya. Berarti min B per A, min B per A ini, min B per A. Min B per A, B-nya itu 2, A-nya 1 per 1 gitu. Kita sederhanakan berarti menjadi X-nya lebih dari sama dengan min 2 gitu. Itu syarat pertama. Oke, kemudian syarat kedua, ini kan positifnya. Syarat kedua berarti negatifnya. Negatifnya dari ini, negatif kalikan X plus 2. Jika syaratnya yang kedua X-nya kebalikannya ini tandanya. Nah, lebih dari sama dengan berarti sini kurang dari min 2. Tidak usah dihitung lagi karena sama. Oke. Nah, setelah itu kita buat tabel daerah penyelesaiannya. Nah, kita buat nilai mutlaknya dulu. Oh ya, ini bisa sederhanakan ya. Ini menggunakan sifat distributif, kita sederhanakan dulu ya. Min kali X itu jadi min X ya. Kemudian min kali plus 2 jadi min 2. Jadi min X min 2 ini sederhanakan jadi min X min 2 seperti itu. Setelah disederhanakan, kita buat tabel daerah penyelesaiannya. Nah, nilai mutlaknya adalah X plus 2 ya, nilai mutlak X plus 2. Nah, batasnya di sini kita buat batasnya yaitu min 2. Batasnya kan min 2 ini. Nah, berarti tulis ini min 2. Nah, ada dua daerah. Daerah yang pertama yang di sini itu untuk X-nya kurang dari min 2. Ya kan? X kurang dari min 2 kan yang ke kiri sini. Sementara yang ke kanan, semakin ke kanan kan semakin besar ya. Ini untuk X lebih dari sama dengan min 2, daerah 2-nya. Nah, untuk daerah 1 kita buat ada 2 ini sebagai batasnya. Daerah 1 yang sini. Nah, daerah 1 untuk nilai mutlak X plus 2 ya, didefinisikan ya, untuk X min 2 kurang dari min 2 ini didefinisikan menjadi min X min 2. Nah, maka kita ganti di sini nilai mutlaknya ganti dengan min X min 2. Sementara untuk daerah 2 sini yang lebih dari sama dengan min 2 itu jadi X plus 2. Oh, untuk daerah 2-nya berarti X plus 2 ini definisinya. Jadi bacanya gini, untuk nilai mutlak dari X plus 2, untuk yang X-nya, syaratnya untuk yang X-nya kurang dari min 2, itu didefinisikan sebagai min X min 2. Tuh, kalau yang lebih dari sama dengan min 2, ini dia didefinisikan sebagai X plus 2. Kalau sudah, sekarang tinggal disubstitusikan ya, definisi ini ke soalnya, yaitu nilai mutlak X plus 2 sama dengan 10. Nah, tapi kita tuliskan dulu syaratnya ya. Syaratnya adalah yang pertama jika X-nya lebih dari sama dengan min 2, dan yang kedua X-nya kurang dari min 2. Kita tuliskan yang ini dulu. X kurang dari min 2 ya, dan X-nya lebih dari sama dengan min 2 ya. Bolak-balik boleh. Ini yang di sini boleh, ini yang di sini boleh ya. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya, untuk X yang kurang dari min 2 ini. Nah, kita tuliskan soalnya, nilai mutlak X plus 2 sama dengan 10. Nilai mutlak X plus 2 ini yang untuk X kurang dari min 2 ini, ya, kan didefinisikan menjadi min X min 2 ini. Berarti ini kita ganti menjadi min X min 2. Ya, untuk yang daerah ini, X kurang dari min 2 ini.
kan sama ya. Ini ternyata definisinya. Berarti ini kita ganti min X min 2 sama dengan 10. Yang ini kita ganti ini definisinya. Sederhanakan menjadi min X sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Jadi 10 plus 2 itu ya. Min X sama dengan 12. Nah, berarti kita sederhanakan menjadi X-nya ketemu sama dengan min 12. Nah, X-nya min 12 ini kita cek. Kita ganti X yang di sini dengan ini min 12. Min 12 kurang dari min 2. Betul atau salah? Betul ya. Min 12 kurang dari min 2 kan betul pernyataannya. Berarti dia memenuhi syarat karena benar. Oke. Nah, kalau tidak benar berarti dia tidak memenuhi syarat. Berarti bukan penyelesaiannya. Kalau memenuhi syarat berarti dia penyelesaiannya. Nah, sekarang selanjutnya ya, kita lanjutkan ya. Sebenarnya dari sini udah kelihatan jawabannya ya. Ini cari berarti X-nya yang ada min 12-nya. Oh, ini jawabannya B ini. Yang C 12 bukan min 12, salah. Yang D juga nggak ada. Yang E 12 nggak ada min 12-nya ya. Jadi jawabannya B kelihatan di sini ini min 12 sendirian ya. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya, apakah yang kedua memang benar solusinya itu X-nya ketemunya 8, kita cek untuk yang ini ya. Kita cek nilai mutlaknya, kita tulis lagi. Nilai mutlak dari X plus 2. Nilai mutlak X plus 2 sama dengan 10, soalnya kan itu. Nah, nilai mutlak X plus 2 untuk X lebih dari sama dengan min 2, definisinya ini X plus 2. Oh, berarti ini kita ganti dengan X plus 2. Definisinya kan ini. Oke, sama dengan 10. Kita sederhanakan. Nah, plus 2-nya pindah ke kanan jadi minus 2 kan. Berarti X sama dengan 10 minus 2. Berarti X-nya sama dengan 8. Kita cek. 8, ini kan X ya. Ini X. X-nya gini ganti 8. Karena ini 8. 8 lebih dari sama dengan min 2. Betul atau salah? Betul ya. 8-nya lebih dari min 2 ya. Nah, berarti dia memenuhi syarat. Oke, karena memenuhi syarat berarti daerah himpunan penyelesaiannya ya, HP-nya adalah min 12,8, yaitu jawabannya adalah yang B seperti itu. Itu kalau pakai cara yang pertama. Nah, kalau pakai cara yang kedua ya, cara yang kedua itu bisa terlihat lebih mudah, bisa juga terlihat lebih sulit ya. Kenapa seperti itu? Nah, cara yang kedua kalau dikuadratkan kedua ruasnya ya, akan terlihat mudah apabila kalian itu menguasai tentang konsep pemfaktoran pada persamaan bentuk kuadrat ya, fungsi persamaan bentuk kuadrat. Kalau kalian itu nggak bisa pemfaktoran bentuk kuadrat ya pada persamaan bentuk kuadrat, jangan sekali-kali pakai cara yang mengkuadratkan kedua ruas, karena pasti kalian akan kesulitan karena ketemu dengan pemfaktoran. Nah, jadi kalau yang kalian lemah di pemfaktoran, gunakan cara definisi. Oke? Nah, kalau yang bisa pemfaktoran, silakan pakai cara kuadratkan kedua ruas, karena ini akan terlihat lebih mudah dan lebih cepat ya. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Oke? Kuadratkan kedua ruas, soalnya kita tulis nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan 10 gitu. Kuadratkan kedua ruas, berarti X plus 2, nilai mutlak dari X plus 2 kita kuadratkan sama dengan 10 juga kuadratkan ya. Ingat-ingat bentuk ini ya, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ya, ditambah 2AB ya, 2 kali A kalikan B ditambah B kuadrat. Ini rumus kuadrat ya. Sekarang X plus 2 kuadrat berarti X kuadrat, ini A nya, ini B nya ya, berarti X kuadrat plus 2AB berarti 2 kali X kali 2 itu ditambah 2 kuadrat. Oke, sama dengan 10 kuadrat itu 100 gitu. Kemudian kita sederhanakan lagi, X kuadrat ditambah 2 kali 2 kan 4, ditambah 4X plus 2 kuadrat kan 4 ya. Jadi X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 100. 100-nya pindah ke ruas kiri, jadi min 100 ya. Jadi X kuadrat plus 4X plus 4 min 100 sama dengan 0. Sederhanakan lagi menjadi X kuadrat plus 4X ya plus 4 min 100 itu min 96 ya, sama dengan 0. Oke, ini sudah ketemu bentuk persamaan kuadratnya. Langkah selanjutnya adalah pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu ya mau nggak mau kalian harus coba-coba ya, nggak bisa awangan. Coba-cobanya gimana? Nah, coba-cobanya gini ya, cari ya
dua buah bilangan ketika dikalikan ketemunya itu yang belakang sendiri ya, yaitu minus 96. Tetapi ketika dijumlah ketemunya itu yang tengah ini ya, 4, positif 4. Coba-coba ya. Nah, misal kita pakai 12 kali 8. 12 kali 8 itu 96. Nah, positif 96 kan? Nah, berarti bukan 12 kali 8. Coba-coba lagi. Minus 12 kali 8. Ketemunya min kali plus kan minus ya. Minus 96. Betul. Nah, tetapi kita cek ketika dijumlah minus 12 ditambah 8 ya. Apa hasilnya? Positif 4. Hasilnya kan min 4 ya. Minus 12 tambah 8 kan min 4, bukan positif 4. Oh, berarti salah, bukan ini. Ya, bukan ini. Nah, kita cek lagi bilangan yang lain. Oh, dibalik tandanya negatifnya. Sini positif 12 kali 8 misal. Oke. Ya, kali min 8 ya. Nah, 12 kali min 8 hasilnya min 9. Nah, betul. 12 ditambah min 8 ya. 12 tambah min 8 hasilnya positif 4. Betul berarti ini. Oh, berarti X-nya pemfaktorannya dua bilangan yang memenuhi adalah 12 dan min 8. Nah, ini baru kita masukkan ke pemfaktorannya. Ini kakak hapus dulu ya. Caranya gitu ya. Pakainya coba-coba kalau pemfaktoran. Oke. Berarti yang pertama X plus 12 karena 12-nya positif ini ya. X plus 12 dikalikan X min 8 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal pembuat nolnya ya. X plus 12 lebih dari sama dengan 0 ya. X plus 2 sama dengan 0, maaf. X plus 12 sama dengan 0 ya, atau X min 8 sama dengan 0 gitu. Berarti yang solusi yang pertama 12-nya pindah ke kanan jadi min 12 ya. Di X sama dengan min 12. Yang kedua, X min 8 pindah ke kanan jadi positif 8. Jadi X sama dengan 8. Seperti itu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 12,8. Sama ya. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu caranya. Oke. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Intinya, untuk persamaan nilai mutlak itu bisa dikerjakan menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama menggunakan definisi, cara yang kedua itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Silahkan adik-adik pilih mana yang paling mudah menurut kalian. Kalau bisa pemfaktoran, ya gunakan kuadratkan kedua ruas. Kalau nggak bisa pemfaktoran, ya gunakan definisi. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X min 5 ditambah 3 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita bisa menggunakan ya cara yang pertama yaitu definisi. Cara yang kedua menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Oke, kita jawab ya. Oke, untuk nomor 3 kita sederhanakan. Nilai mutlak X min 5 ya ditambah 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu sebelum didefinisikan dan atau dikuadratkan kedua ruas. Kita sederhanakan berarti plus 3-nya pindah ke kanan dulu. Berarti nilai mutlak X min 5 ya, sama dengan min 3. Kan gitu. Nah, sampai di sini dulu coba. Perhatikan baik-baik. Definisi nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nilai mutlak itu selalu positif. Positif ya. Hasilnya selalu positif. Jadi kalau ada nilai mutlak dari A, X plus B misal seperti ini, hasilnya kok negatif, ya sudah pasti ini tidak bisa diselesaikan ya. Himpunan penyelesaiannya itu nggak ada, atau himpunan kosong, nggak mungkin ya, karena nilai mutlak kan selalu positif. Jadi kalau hasilnya negatif, ini kan negatif ya, berarti nggak bisa diselesaikan ya. Nggak usah panjang-panjang kalian pakai definisi atau dikuadratkan, capek nanti kalian ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kok nilai mutlak dari suatu bentuk, nilai mutlak itu sama dengannya kok negatif gitu, sudah pasti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan
kosong. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi video kali ini. Intinya, nilai mutlak selalu positif ya. Kalau nilai mutlak sama dengannya kok negatif hasilnya, berarti jawabannya adalah himpunan kosong atau tidak bisa diselesaikan, tidak punya penyelesaian gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4, salah satu nilai X yang memenuhi persamaan 3 dikalikan nilai mutlak dari 2 min X sama dengan 5 adalah titik-titik. Oke, cara untuk menyelesaikannya sama ya, ada dua cara. Dengan definisi atau dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita kerjakan dulu dengan menggunakan definisi ya. Nah, kita definisikan dulu nilai mutlaknya. Ya, langkahnya sama seperti nomor sebelumnya, ada 3 ya. Nah, nilai mutlaknya di sini adalah nilai mutlak dari 2 min X. Oh, berarti kita definisikan ya nilai mutlak dari 2 min X ini ya. Ini definisikan hanya nilai mutlaknya ya. Nah, definisi yang pertama ya, dilihat di sini ya, adalah positifnya. Positifnya dari ini. Positifnya ini berarti kan tetap ini ya. 2 min X. 2 min X jika X-nya, ingat-ingat ya. Jika koefisien dari X, ini kan koefisien X kan negatif ya. A-nya kan ini yang apa koefisien X-nya? A-nya itu min 1. B-nya sama dengan 2. Kalau A-nya negatif, masih ingat di nomor 2 tadi, kalau A-nya itu hasilnya itu negatif, maka tandanya berubah. Jadi, jika X kurang dari sama dengan min A per B, ya. Min B per A, maaf. Min B per A. B-nya itu 2, ya. A-nya itu min 1 per min 1, gitu. Ya, jadi tandanya berubah kalau A-nya negatif, gitu. Ini kita sederhanakan menjadi 2 dibagi min 1, kan min 2. Min 2 kali min kan jadi positif 2. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Oke? Jadi kalau A-nya negatif, tandanya berubah. Tadinya untuk syarat pertama itu lebih dari sama dengan, di sini menjadi kurang dari sama dengan. Oke? Kemudian syarat yang kedua di sini. Ya, bukan syarat kedua, definisi kedua, maaf. Jadi definisi pertama adalah positifnya ini, berarti definisi kedua negatifnya. Negatifnya ini berarti negatif kalikan dalam kurung 2 min X, gitu kan? Negatif dalam kurung 2 min X jika X-nya tadi kurang dari sama dengan, berarti ini kebalikannya. Kurang dari sama dengan sudah dipakai, berarti sini lebih dari. Sama dengannya sudah di sini, berarti sini tidak pakai sama dengan. Gitu ya. Oke, setelah itu kita sederhanakan. Min kalikan 2, jadi min 2. Min kali min X, jadi plus X. Oh, ini sifat distributif ya. Jadi sama dengan min 2 plus X. Min kali 2 itu min 2. Min kali min X itu plus X. Itu. Oke? Setelah itu kita buat tabel daerah penyelesaiannya ya. Nilai mutlaknya kita tuliskan ya. Jadi tabel dulu ya, nilai mutlak. Nah, nilai mutlaknya berapa di sini? Soalnya 2 min X. Oh, nilai mutlak dari 2 min X. Nah, kita definisikan. Di sini untuk definisinya. Nah, definisinya ini kan ada 2. Batasnya ini yang X sama dengan 2 kan ini. Definisinya 2. Batasnya ya. Batasnya kan 2. Oh, berarti sini tuliskan 2. Ya, karena ini batas. Nah, yang pertama itu untuk X lebih kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 2 ini. Kurang dari sama dengan 2 berarti yang kiri kan sini. X kurang dari sama dengan 2. Nih. Definisinya nilai mutlaknya menjadi apa ini? 2 min X. Oh, berarti daerah 1 ini ya. Itu nilai mutlaknya berubah jadi 2 min X. Karena ini X kurang dari sama dengan 2. Sementara yang kanannya 2 kan lebih dari 2 berarti. X lebih dari 2 ini. X lebih dari 2. X lebih dari 2. Sini yang ke kanan. Kanannya 2 ya. X lebih dari 2 definisinya itu ini. Min 2 plus X. Ya, berarti nilai mutlaknya diganti min 2 plus X. Oke? Nah, setelah sudah dibuat tabelnya, kita lanjutkan ke langkah ketiga, itu substitusikan definisi nilai mutlaknya ya ke persoalannya. Berarti kan kita tulis soalnya, tapi sebelum ditulis soalnya kita tuliskan dulu syaratnya, yaitu untuk X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari 2 gitu kan. Atau X lebih dari 2 dulu ya nggak apa-apa, X kurang dari sama dengan 2-nya yang di kanan gitu nggak apa-apa, atau bolak-balik sini ya nggak masalah ya, yang ini yang ditulis di kiri nggak apa-apa ya. Jadi ini tergantung selera saja, nggak masalah ya. Sekarang kita tuliskan soalnya ya, kita substitusikan ke soal kan. Nah, untuk X lebih dari 2
soalnya 3 kalikan nilai mutlak dari 2 min X sama dengan 5, gitu kan? Sama. Oke, kita sederhanakan. Berarti nilai mutlak dari 2 min X sama dengan 5, 3-nya ke kanan. Jadi pembagian kan, 5 bagi 3, gitu ya. Oke, setelah itu, nah, nilai mutlaknya untuk X lebih dari 2. X lebih dari 2 kan ini. Definisinya itu min 2 plus X. Oh, nilai mutlaknya diganti min 2 plus X. Ini diganti min 2 plus X. Sama dengan 5 per 3. Gitu ya. Sederhanakan lagi, berarti X sama dengan 5 per 3 min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Ya. Plus 2 itu kita samakan penyebutnya kalau mau disederhanakan dan ini. Ya, berarti X sama dengan 5 per 3 tambah 2 itu kan sama saja 3 per 3, 6 per 3 ya. 6 per 3 kan 2. Oh, sama dengan 5 tambah 6 itu 11 per 3. Gitu ya. Oh, berarti X-nya ketemu 11 per 3 gitu. Kita cek ya, X-nya masukkan ke sini itu lebih dari 2. Benar apa salah? 11 per 3 lebih dari 2. Ya. 11 per 3. 2 itu kan kalau kita tuliskan 11 per 3 lebih dari 2. Benar apa salah? Nggak tahu, karena ini pecahan, ini bulat. Ya. Berarti kita buat pecahan dulu semua. 11 per 3 lebih dari 2 itu kan 6 per 3. 11 per 3 lebih dari 6 per 3. Benar apa salah? Ya benar, ini kan 11, ini 6, lebih besar ini. Penyebutnya sama, dibaginya sama, 3 semua. Oh, berarti betul. Karena betul berarti dia memenuhi syarat gitu ya. Oke, kalau memenuhi syarat, kita lanjut ke syarat yang kedua ini. Itu untuk X kurang dari sama dengan 2. Tuliskan lagi soalnya. 3 dikalikan nilai mutlak 2 min X sama dengan 5. Sederhanakan lagi, sama seperti tadi, 3-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 5 per 3. Oke, nilai mutlaknya untuk X kurang dari sama dengan 2 ini definisinya adalah 2 min X ya. Berarti nilai mutlaknya ganti 2 min X. 2 min X sama dengan 5 per 3. Itu. Sederhanakan berarti min X sama dengan 5 per 3 plus 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Sama seperti tadi ya. Berarti min X sama dengan 5 per 3 min 2. Min 2 kan sama aja 6 per 3 ya. Min 6 per 3. Sama dengan ya. Min X-nya sama dengan ini berapa? Min sepertiga. Ya gitu. Berarti ini dibagi min semua ya. Nah, X-nya sama dengan 1 per 3 ketemu. X-nya sama dengan 1 per 3 gitu. Sepertiga kita cek ya, apakah memenuhi syarat, disubstitusikan ke sini, X-nya ganti sepertiga ini. Karena untuk syarat ini kan 1 per 3 kurang dari sama dengan 2. Sepertiga kurang dari sama dengan 2. Benar apa salah? Kalau bingung ya buat pecahan semua. Sepertiga kurang dari 2 itu kan 6 per 3. Nah, sepertiga kurang dari sama dengan 6 per 3. Benar ya? Ya, sepertiga pasti kurang dari 6 per 3 itu. Berarti dia memenuhi syarat. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat saja, yaitu 1 per 3, 11 per 3. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang mana ini? Nah, ini cuma salah satu ya, salah satu. Ini. Nah, berarti yang sepertiga ada nggak? Sepertiga nggak ada. Ini min sepertiga bukan. Salah ya. Berarti yang 11 per 3. Ini 11 per 3 D jawabannya gitu. Oke. Nah, kalau pakai cara yang kedua, pakai mengkuadratkan kedua ruas gimana? Ya, oke, kita buat kalau pakai yang mengkuadratkan kedua ruas. Tapi kalau yang mengkuadratkan kedua ruas ini kelihatannya pecahan nanti ya, agak sulit ya. Kesulitan pasti kalian. Jadi lebih baik kalau ketemunya pecahan, ada pecahannya, kalian menggunakan definisi ya. Karena pemfaktorannya nanti pasti akan terlihat lebih sulit ya. Kita cek. Kalau menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Tuliskan soalnya. 3 kalikan 2 nilai mutlak dari 2 min X sama dengan 5 gitu kan. Sederhanakan, 3-nya pindah kanan jadi pembagian. Jadi nilai mutlak dari 2 min X sama dengan 5 per 3 gitu kan. Nah, barulah setelah ini kita kuadratkan kedua ruas. Sini kuadratkan, sini kuadratkan. Oke ya. Jadi nilai mutlak 2 min X dikuadratkan sama dengan 5 per 3 kuadratkan. Nah, ini pecahan, ya kan? Susah kan? Nah, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Yang jelas ini akan lebih sulit daripada menggunakan definisi, karena ini ketemunya pecahan di kuadrat gitu. Oke, 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kalikan min X. Ya, ingat-ingat tadi bentuk A min B kuadrat, yaitu A kuadrat plus 2AB
plus B kuadrat ya. A plus B kuadrat tadi. Di nomor 2 ya. A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Berarti ini menjadi 2 kuadrat ditambah 2 kalikan 2 kalikan min X. 2 kali 2 kali min X gitu ya. Ditambah min X kuadrat. Sama dengan 5/3 kuadrat itu sama aja 5 kuadrat dibagi 3 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, bagi 3 kuadrat itu 9. Gitu ya. Jadi 25/9. Sederhanakan ini jadi 4 ya. 2 kuadrat kan 4 ya. Ditambah 2 kali 2 4 dikalikan min X jadi min 4 ya, gini. Nah, tuliskan gini dulu. Ini kan langsung ya. 4 ditambah 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kan 4 kalikan min X. Oh, jadi min 4X ya. Min 4X bukan plus ya, min 4X. Kemudian tambah min X kuadrat. Oh, jadi ditambah X kuadrat ya. Ini kan bisa dituliskan seperti ini ya. X kuadrat ke depan ya. Min 4X. Karena ini positif ya, positif. Di depan nggak usah ditulis, nggak apa-apa tanda positifnya. Ini positif ya, positif 4. Berarti pindah ke belakang jadi plus 4. Tuh. Makanya dituliskan ini. X kuadrat min 4X plus 4. Sama dengan 25/9 gitu. Kita lanjutkan. Sederhanakan lagi. 25/9-nya pindah ke kiri, jadi X kuadrat min 4X plus 4 kurangi 25/9 sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini ini samakan penyebutnya, ini kan bisa sederhanakan ya. 4 kurangi 25/9. Ini jadikan per 9 semua ya. X kuadrat min 4X ditambah tadi ini sederhanakan. Nah, sudah kakak hitung ketemunya 11/9 sama dengan 0. Nah, setelah itu barulah ya difaktorkan. Nah, ini pemfaktoran bentuk seperti ini kan susah ya. Ada bentuk apa pecahannya ya. Jadi pasti sulit gitu ya. Nah, karena sulit terus gimana? Nah, karena sulit berarti lebih enak pakai definisi ya. Nah, ini terus kalau mau dilanjutkan gimana Kak? Oke, kalau dilanjutkan gini ya. Ini kan dibagi 9. Berarti supaya 9-nya hilang, berarti kita kali ya. Kali 9. Nah, berarti X kuadrat kali 9. Jadi 9X kuadrat. Min 4 kali 9. Berarti min 36X. Gitu. Plus 11/9 kali 9. Itu temunya kan 11. Sama dengan 0. Dah. Bentuk pecahannya hilang. Setelah itu baru kita faktorkan. Oke. Kita faktorkan sama dengan 0. Oke. Kita cek 9. Berarti berapa kali berapa supaya ketemunya 9? Oh, misalnya 3X. Sini 3X ya. Harus coba-coba. Ya, ini kakak coba-coba. 3X kali 3X. Oh, 9X kuadrat cocok ya. Kemudian sini 11. 11 ya. Berapa kali berapa supaya ketemunya 11? 11 kali 1 misal. 11 kali 1 kan ketemunya positif 11 ya, cocok ya. Positif kali positif ketemunya positif, tapi di sini ketika dijumlahkan harus ketemunya negatif. Oh, berarti negatif kali negatif. Min 11 kali min 1 kan temunya positif 11 ya. Sementara ketika dijumlahkan 3X kali min 11 kan min 33 dikurangi 1 kali 3 kan ketemunya min 3 ya. Min 33 min 3 kan ketemunya min 36. Oh, cocok. Oh, berarti solusinya 3X min 1 sama dengan 0 ini ya. Atau yang kedua 3X min 11 sama dengan 0 gitu. Berarti yang pertama 3X sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1/3 ini ya. 3-nya pindah ke kanan ya. Kemudian yang kedua ini 3X sama dengan 11 ya, min 11-nya pindah ke kanan sih. Berarti X-nya sama dengan 11/3 gitu. Ini pindah ke kanan, pembagian gitu. Kan sama ketemunya 1/3 dan 11/3. Tetapi ini akan lebih sulit karena ini tadi pecahan. Nah, untuk ngakalinnya harus dikalikan ini penyebutnya.
Nah, ini per 9, oh berarti per 9-nya supaya hilang, berarti kalikan 9 semua. Termasuk ruas kanannya, 0 pun kalikan 9. X kuadrat kali 9, temunya 9X kuadrat, min 4X kali 9, temunya min 36X, plus 11 per 9 kali 9, itu temunya 11, ya. Sama dengan 0 kali 9 kan 0, gitu. Jadi semuanya kalikan 9. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke? Oke. Nomor 5, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x min 1 sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 4 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikannya, ini adalah persamaan dua nilai mutlak. Ya, persamaan dua nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya, itu bisa menggunakan cara definisi. Jadi, nilai mutlaknya ada dua nanti yang didefinisikan. Ini didefinisikan, kemudian ini didefinisikan. Ya, akan lebih lama, ya. Panjang nanti caranya kalau menggunakan definisi. Nah, ini untuk melatih kecepatan kalian dalam mengerjakan, karena kan soal penilaian semester pasti kan dibatasi oleh waktu. Oleh karenanya mau nggak mau kalian juga harus bisa pemfaktoran. Nah, jadi ini kita pakai cara cepatnya ya. Cara cepatnya berarti kuadratkan kedua ruas. Nanti akan dilanjutkan dengan pemfaktoran. Jadi kita kuadratkan kedua ruas saja. Oke. Soalnya kita tuliskan lagi, nilai mutlak 3x min 1 ya, sama dengan nilai mutlak 2x plus 4. Langsung saja, kedua ruas kita kuadratkan. Ruas kiri kuadratkan, jadi nilai mutlak 3x min 1 kuadrat, sama dengan ruas kanan kuadrat, nilai mutlak 2x plus 4 kuadrat. Ingat-ingat ya, bentuk, nah, dari awal kakak ingatkan, yaitu A plus B kuadrat, sama dengan A kuadrat plus 2A kali B plus B kuadrat. Nih ya. Kalau min gimana? A min B gimana kak? Oh nggak masalah. A min B ini kan sama saja dengan A plus min B gini kan, A kuadrat. Maka ini akan sama saja dengan ini, A kuadrat ditambah 2 kali A ya, kali B nya kan min, ini min B kali min B plus lagi min B kuadrat. Ya, jadi sama ini, konsepnya sama. Nah, kalau min ya tandanya plus semua, ini plus ya, plus. Cuma bedanya di B-nya. B-nya ini positif, ini di sini negatif karena min itu ya. Berarti di sini ini kan min ya. Kita tuliskan menggunakan rumus ini, yang rumus kuadrat. A-nya ini 3x ya. Berarti 3x kuadrat ya, atau kita buang nilai mutlaknya dulu ya, nggak masalah ya. Jadi 3x min 1 kuadrat sama dengan 2x plus 4 kuadrat. Nilai mutlaknya dihilangkan karena dikuadratkan. Oke. Nih, kita kuadratkan 3x kuadrat, oh dalam kurung 3x kuadrat ya, plus 2ab, 2 kali 3x kali b-nya min 1. Oke. Ditambah min b, ini min 1 kuadrat ya, tambah min 1 kuadrat. Sama dengan ini sama 2x kuadrat tambah 2ab, 2 kali 2x kali 4, 2 kali 2x kali 4, ditambah b kuadrat, ini tambah b kuadratnya 4 kuadrat gitu. Oke. Sekarang kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat, berarti 3-nya dikuadratkan juga ya. 3 kuadrat kali x kuadrat, 3 kuadrat itu 9, jadi ini 9x kuadrat. 9x kuadrat ditambah 2 kali 3x itu 6x kali min 1, oh min 6x, plus min 1 kuadrat itu kan 1, oh plus 1, sama dengan 2x kuadrat. Nah, 2-nya ikut dikuadratkan, karena ini dalam kurung ya. 2-nya ikut kuadratkan, berarti 4, x-nya dikuadratkan juga, 4x kuadrat. Ditambah 2 kali 2x, 4x kalikan 4, 16x ya. Ditambah 4 kuadrat, plus 16. Oke, nah setelah itu, nah, kita kelompokkan semuanya ke kiri semua. Berarti yang kanan ini pindah ke kiri ya. 4x kuadrat ini kan positif, pindah ke kiri jadi min 4x kuadrat gitu ya. Berarti kita tuliskan 9x kuadrat min 6x plus 1. Nah ini pindah ke kiri jadi min 4x kuadrat, plus 16x pindah ke kiri jadi min 16x, plus 16 pindah ke kiri jadi min 16. Sama dengan ini sudah pindah semua, pindah ke ruas kiri semua, berarti tinggal 0 ya, udah habis ya. Setelah itu suku-suku yang sejenis kita kumpulkan. X kuadrat ya kumpulkan dengan x kuadrat gitu ya. Yang x ya kumpulkan dengan yang x. Yang konstanta ya kumpulkan dengan konstanta. Oke.
Jadi 9x kuadrat min 4x kuadrat min 6x min 16x kuadrat. X dengan x kuadrat dengan x kuadrat. Plus 1 dengan min 16 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. 9x kuadrat kurangi 4x kuadrat, hasilnya adalah 5x kuadrat ya. Min 6x min 16x min 22x. Ditambah 1 kurangi 16 yaitu min 15 sama dengan 0. Oke, setelah itu ini bisa sederhanakan nggak? Bagi 5 semua bisa nggak? Bagi 5 bisa. 22 bagi 5 nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa sederhanakan ya. Berarti tetap ini. Nah, setelah itu kita faktorkan. Karena ini sudah bentuk persamaanku kuadrat paling sederhana. Nah, pemfaktorannya ya nggak mau harus pakai coba-coba ya. Coba-cobanya gimana? Nah, sekarang. Oke, kakak tuliskan seperti ini. Nah, sama dengan 0. Depan sendiri lihat, 5. Oh, berarti 5x kuadrat. Oh, berarti sini coba-coba berapa kali berapa supaya ketemunya 5x kuadrat. Nah, misal 5x kalikan x. Kan ketemunya 5x kuadrat. 5x kali x, 5x kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian berapa kali berapa supaya ketemunya ini yang belakang sendiri. Berapa kali berapa. Yang depan itu depan kali depan ketemunya ini. Yang belakang kali belakang ketemunya ini. Ya. Berapa kali berapa ketemunya min 15 ya. Kalau dijumlah ketemunya min 22. Oh, berarti kemungkinan sini 5 ya. 5 ya. Terus 3. 3 kali 5. 3 kali 5 kan 15 ya. Padahal di sini min 15 ya. Berarti sini min, sini plus ya. Min 5 kali plus 3. Oh, min 15 betul. Nah, sekarang kita cek ya, ketika dijumlahkan apa ketemunya minus 22. 5 kali 5 kali min 5 kan min 25 ya kan. Kemudian ini 3 kali 1. Oh, berarti 3. Ini kan x ya. 5x kali min 5 kan min 25x ya. Plus 3 kali x plus 3x. Nah, ini dijumlahkan berapa? X tetap x min 25 plus 3 kan min 22. Oh, min 22x cocok. Oh, berarti ini pemfaktorannya ya. Setelah itu berarti pembuat nolnya 5x sama plus 3 sama dengan 0. Atau ya x min 5 sama dengan 0. Gitu kan. Nah, ini sederhanakan jadi 5x sama dengan plus 3 pindah ke kanan jadi min 3 ya. Dan ini sederhanakan lagi. X sama dengan min 3 per, ya 5-nya pindah ke kanan jadi pembagian min 3 per 5 itu. Kemudian sebelah kanan solusinya adalah X sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Oh, solusinya himpunan penyelesaiannya adalah ya X-nya sama dengan min 3 per 5 dan 5 seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, min 3 per 5,5 seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silakan ulangi lagi video kali ini. Oke? Nomor 6, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2 plus 3x kurang dari 5 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak, ini pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan nilai mutlak, cara menyelesaikannya sama seperti persamaan nilai mutlak, ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan menggunakan definisi, cara yang kedua itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke, kita bahas kedua cara tersebut ya. Nanti silakan adik-adik pilih mana yang paling mudah ya. Cara yang pertama itu menggunakan definisi. Langkahnya sama seperti sebelumnya, cuma ditambahkan satu langkah lagi, yaitu di sini menggambar garis bilangan karena ini pertidaksamaan ya, harus digambar garis bilangannya. Oke, jadi sekarang kita selesaikan dulu. Yang pertama, definisikan nilai mutlak. Nilai mutlaknya di sini adalah 2 plus 3x. Oh, berarti nilai mutlak dari 2 plus 3x-nya yang kita definisikan. Ingat-ingat, di sini A-nya berapa? Kita cari dulu. A-nya itu sama dengan koefisien dari x-nya, yaitu 3. Ya. B-nya itu ini, ya, sama dengan 2. Oke. Nah, setelah itu kita definisikan. Definisi yang pertama adalah positifnya ini. Ya, positifnya ini berarti 2 plus 3x tetap. 2 plus 3x jika x-nya lebih dari sama dengan min B per A.
ya, B-nya itu 2, A-nya 3, min 2 per 3. Ingat-ingat min B per A. Kalau X-nya itu positif, berarti lebih dari sama dengan yang pertama, koefisien untuk positifnya, ya. Syaratnya itu berarti lebih dari sama dengan yang pertama, kalau koefisien X-nya positif. Kalau koefisien X-nya ternyata negatif, berarti sini kebalikannya, yaitu kurang dari sama dengan. Oke, pahami. Ya, karena ini lebih dari 0 atau positif, berarti ini lebih dari sama dengan. Gitu ya. Oke, setelah itu untuk definisi yang kedua, ya berarti negatifnya dari ini. Yang pertama kan positifnya, ya sudah. Berarti yang kedua negatifnya ini. Berarti negatif dalam kurung 2 plus min 3. Negatif kalikan dalam kurung 2 plus 3x. Nah, jika x-nya lebih dari sama dengan sudah dipakai di sini, berarti kebalikannya yaitu kurang dari yang di sini. Oke? Batasnya sama, min 2 per 3. Setelah itu kita sederhanakan ini. Min kali 2 jadi min 2. Min kali plus 3 jadi min 3x. Jadi ini min 2 min 3x. Gitu ya. Min kali 2 itu min 2. Min kali plus 3 itu min 3x. Oke? Setelah itu buat tabel daerah penyelesaian. Nah, buat nilai mutlaknya dulu, buat tabel. Nilai mutlaknya di sini kan hanya nilai mutlak dari 2 plus 3x. Berarti ini satu saja. Nilai mutlak dari 2 plus 3x gitu. Oke. Batasnya di sini itu ini berapa batasnya? Min 2 per 3 ya, min 2 per 3. Berarti min 2 per 3. Nah, ada dua daerah penyelesaian. Daerah yang pertama itu kirinya, berarti x-nya kurang dari, mau kiri kan kurang dari mana? Ini nggak pakai sama dengan min 2 per 3. Kurang dari min 2 per 3. Yang kanannya berarti x-nya lebih dari kan. Lebih dari pakai sama dengan ini. Min 2 per 3. Oke. Setelah itu substitusikan. Oh ya, ini belum didefinisikan ya, maaf ya. Belum substitusikan. Definisikan dulu ya. Nilai mutlak ya dari 2 plus 3x untuk yang syaratnya x-nya kurang dari min 2 per 3 ini, itu didefinisikan menjadi min 2 min 3x. Oh, berarti sini ganti min 2 min 3x daerah 1. Daerah 2-nya yang x lebih dari sama dengan min 2 per 3 ini definisinya itu 2 plus 3x. Oh, berarti ini nilai mutlaknya didefinisikan sebagai 2 plus 3x gitu ini. Ya. Ini sama. Oke. Nah, setelah didefinisikan semua, baru ya substitusikan definisi ini tadi ke nilai mutlak pada persoalannya ya, pada soalnya. Kita tuliskan syaratnya yaitu x kurang dari min 2 per 3 ini dan x-nya lebih dari sama dengan min 2 per 3. Soalnya kita tulis ya, nilai mutlak dari 2 plus 3x kurang dari 5. Untuk x kurang dari min 2 per 3 ini definisinya nilai mutlaknya menjadi min 2 min 3x. Ini ganti min 2 min 3x. Kurang dari 5. Kita sederhanakan. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Min 3x kurang dari 5 plus 2. 5 plus 2 kan 7. Jadi min 3x kurang dari itu 7. Ini kan min perkalian ya. Pindah ruas ke kanan kan jadi pembagian. Kalau pertidaksamaan kok dikalikan negatif atau dibagi negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Berarti ini x berubah tanda lebih dari 7 per min 3 gitu, karena dibagi negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Ingat-ingat ya. Oke, setelah itu kita cek x lebih dari min 7 per 3 di daerah sini. Min 7 per 3 kan di sini, min 7 per 3 ya. Min 7 per 3 lebih dari berarti ke kanan. Oh, berarti termuat di sini, termuat di daerah 1 kan. Oh, berarti dia memenuhi syarat gitu. Min 2 per 3 di sini, min 7 per 3-nya kan kurang darinya di sini. Lebih dari ya. X lebih dari min 7 per 3 ya. Ini. Berarti kan ke sana ke kanan. Oh, termuat di sini. Gitu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, ya berarti ini memenuhi syarat karena termuat ya. Yang kedua, kita tuliskan lagi soalnya. Nilai mutlak dari 2 plus 3x kurang dari 5 untuk x lebih dari sama dengan min 2 per 3. Ini nilai mutlaknya berubah jadi 2 plus 3x. Oh, berarti ini kita ganti jadi 2 plus 3x kurang dari 5. Gitu ya. Kita sederhanakan. 2 pindah ke kanan jadi min 2. Jadi 3x kurang dari 5 min 2. Gitu. 5 min 2 itu 3. Jadi 3x kurang dari 3. Berarti x-nya kurang dari 3 dibagi 3. Ini kan
1 ya. Nah, karena ini kan dibaginya bagi positif, berarti tanda tidak berubah. Beda dengan ini, dibaginya negatif, maka tanda berubah. Gini ya. Oke, kita cek X kurang dari 1, 2/3 kan min 2/3 sini. Oh, berarti satunya kan lebih darinya ini, 1 di sini. Kurang dari kan ke kiri sini. Oh, termuat di daerah 2. Oh, berarti dia memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita gambar garis bilangannya untuk menentukan kesimpulannya ya. Gambar garis bilangan, batasnya adalah min 7/3 dan 1. Gitu ya, min 7/3 1. Nggak pakai sama dengan, berarti bolong ya. Kalau pakai sama dengan, ada sama dengannya, berarti sini penuh ikut gitu ya. Sekarang untuk X lebih dari min 7/3, min 7/3 ini lebih dari berarti ke kanan daerahnya ya, kanan. Sementara untuk yang kedua X kurang dari 1 ini kurang dari berarti ke kiri, kurang dari kan yang ke kiri tuh, kurang dari berarti himpunan penyelesaiannya berarti yang termuat semuanya yaitu ini ya. Nah, ini yang keduanya memuat irisannya, yaitu himpunan penyelesaiannya bisa dituliskan X lebih dari min 7/3 dan X kurang dari 1 atau X di antara min 7/3 dan 1 ya, nggak pakai sama dengan. Jadi jawabannya yang mana? Yang B, seperti itu ya. X lebih dari min 7/3 kurang dari 1, X elemen bilangan real, seperti itu. Betul, jawabannya B seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan untuk cara yang kedua ya. Ini cara pertama ya, lumayan panjang ya. Nah, nanti kalau kalian kesulitan menggunakan definisi ya, kalian gunakan saja cara kedua, yaitu kuadratkan kedua ruas. Oke. Untuk pengkuadratan kedua ruas seperti ini, kita tuliskan lagi soalnya, yaitu nilai mutlak dari 2 plus 3x kurang dari 5. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas kiri kuadratkan, ruas kanan kuadratkan. 2 plus 3x kuadrat kurang dari 5 kuadrat, gitu ya. Nah, ini kuadratkan menjadi 2 kuadrat ditambah 2AB, 2 kali 2 kali 3x ya, 2 kali 2 kali 3x ya, plus 3x kuadrat gitu ya. Kurang dari 5 kuadrat itu 25. Oke. Sekarang sederhanakan, 2 kuadrat itu 4 ya. Oke, kita sederhanakan, ini jadi 4 ya. Ditambah 2 kali 2 itu 4, kalikan 3x berarti plus 12x ya, plus 3x kuadrat, 3 kuadrat 9, x kuadrat itu ya x kuadrat, plus 9x kuadrat. Nah, ini kalau dituliskan x kuadratnya ke depan boleh kan, x kuadrat ya, positif kan, tetap di depan nggak usah ditulis nggak apa-apa, plus 12x ya, pakai sifat komutatif, positif 4 pindah ke belakang jadi plus 4. Nah, makanya ditulis seperti ini, 9x kuadrat plus 12x plus 4 kurang dari 25. Oke, sederhanakan, 25 pindah ke kiri jadi min 25, jadi 9x kuadrat plus 12x plus 4 min 25 kurang dari 0. Sederhanakan lagi, 9x kuadrat plus 12x ya, plus 4 min 25, itu ketemunya min 21 kurang dari 0. Sederhanakan ya, ini bisa dibagi 3 semua ya, bagi 3 semua. 9 bagi 3 ya, hasilnya 3x kuadrat plus 12x bagi 3 hasilnya 4x, min 21 bagi 3 hasilnya 7 kurang dari 0 bagi 3 ya 0 gitu ya. Jadi semuanya bagi 3 untuk menyederhanakannya. Setelah itu ini ketemu pertidaksamaan kuadratnya, tinggal kalian faktorkan. Nah, kalian faktorkan, pemfaktorannya seperti ini ya. Oke, kita kalau coba-coba seperti ini ya. Kalau mau pakai coba-coba, cari dua buah bilangan, ketika dikalikan, ini ada 3x kuadrat ya, berarti berapa kali berapa yang depan ini, berapa kali berapa supaya ketemunya 3x kuadrat, berarti kan 3x kalikan x, 3x kali x, 3x kuadrat. Oke, cocok. Sekarang yang belakang ini diisi ini ya, berapa kali berapa supaya ketemunya min 7, berapa yang depan itu berapa kali berapa ketemunya 3x, yang belakang berapa kali berapa ketemunya yang belakang ini min 7. Nah, supaya ketemunya min 7 kan berarti sini ya, misal sini 7, sini 1 ya, 7 kali 1 kan 7. Oh, ini min, oh berarti sini min, misalnya min, sini plus ya,
Plus 7 kali min 1. Oh, ketemunya min 7. Oh, betul. Ya, sekarang kita cek yang tengah itu untuk ngecek penjumlahannya, hasil penjumlahannya. 3 kali min 1 kan min 3x ya. 3x kali min 1 kan min 3x. Plus 7 kali x plus 7x sama dengan berapa ini? Ya, sama dengan min 3x plus 7x kan plus 4x ya. Sama nggak? Oh, sama. Oh, berarti ini 3x plus 7 kali x min 1. Itu adalah bentuk pemfaktorannya. Ya, jadi harus pakai coba-coba. Ya, nggak ada cara yang lain. Ya, kecuali kalian mau menggunakan rumus ABC ya boleh. Ya, tapi terlalu panjang ya. Oke, setelah itu ini ya kakak tuliskan ya biar rapi. 3x min 7 ya, 3x plus 7 kalikan x min 1 ya. Nah, kita sederhanakan. Pembuat nolnya berarti ya 3x plus 7 yang kiri sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Sederhanakan, plus 7 pindah ke kanan jadi min 7. 3x sama dengan min 7. Berarti x-nya sama dengan min 7 per 3. 3-nya pindah ke kanan jadi pembagian kan gitu. Sekarang yang ini, x min 1 sama dengan 0. Min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Jadi x sama dengan 1 gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu buat garis bilangan. Tetap harus garis bilangan. Karena ini pertidaksamaan. Batasnya adalah min 7 per 3 dan 1. Buat min 7 per 3 dengan 1 besar mana? Besar 1 kan? Berarti 1 di sebelah kanannya min 7 per 3 gitu. Yang kecil di kiri. Oke, setelah digambar ya, kita buat titik uji selanjutnya. Titik uji. Titik ujinya paling gampang itu ngambil x sama dengan 0 ya, daerah yang bukan batas. Ini kan batas. Nah, yang bukan batas kan ada x sama dengan 0. Nah, kita ngambil x sama dengan 0 aja untuk titik ujinya yang gampang ya. Karena perkalian dengan 0, perhitungan dengan 0 kan gampang hitungnya, nggak usah mikir gitu ya. Berapapun kali 0 hasilnya 0, berapapun ditambah 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Kan gampang berarti ngitungnya. Beda kalau kalian ngambilnya misal di sini minus 2. Nah, nanti perhitungannya susah ya, jadi agak lebih lama gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan untuk x sama dengan 0 ya. Substitusikan kemana? Ke bentuk paling sederhananya ini, 3x kuadrat plus 4x min 7 kurang dari 0. Ke sini ya, yang paling sederhana sebelum difaktorkan. Jadi substitusikan ke sebelum difaktorkan ya, ke fungsi yang sebelum difaktorkan ini pemfaktorannya sebelumnya ini. Oke, selalu ke yang sebelum difaktorkan. 3x kuadrat plus 4x min 7. X-nya diganti 0. Oke, sama dengan 3 kali 0 kuadrat plus 4x-nya ganti 0. 4 kali 0 min 7. 0 kuadrat kan 0. 3 kali 0, 0. Ya. Ditambah 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Min 7. Oh, min 7. Kan gampang hitungnya. Min 7 itu ternyata bilangan negatif. Oh, berarti untuk x sama dengan 0 kan di sini antara 0 itu kan letaknya antara min 7 per 3 dan 1. Jadi letaknya dilihat ya. Jangan 0 ditulis di sini. Ini kan kanannya 1. Kanannya 1 kan 2, 3, 4 dan seterusnya. 0 nggak di sini. 0 kan di kirinya 1 gitu. Ya. Jadi di sini. Oh, di sini untuk x sama dengan 0 nilainya negatif sini. Nah, ingat-ingat berlaku selang-seling ya untuk fungsi kuadrat ya. Min berarti sini plus, berarti sini min apa plus? Plus, min, plus ya, selang-seling plus, min, plus. Oke. Nah, sementara di soal ya di sini ya, sebelum pemfaktorannya ini, sebelum pemfaktoran ya ini tandanya apa? Kurang dari 0 ya kan? Kurang dari 0 itu artinya apa? Bilangan negatif gitu kan? Berarti daerah penyelesaiannya ya dipilih yang ini, yang negatif, yaitu ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x-nya antara min 7 per 3 dan 1. Bisa dituliskan x lebih dari, ini nggak pakai sama dengan ya, x lebih dari min 7 per 3 dan x kurang dari 1. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Kan sama seperti cara yang pertama tadi dengan menggunakan definisi. Nah, silakan adik-adik pahami, silakan gunakan cara yang paling mudah menurut adik-adik. Kalau lebih mudah pakai definisi ya gunakan definisi. Kalau lebih mudah dengan mengkuadratkan kedua ruas ya kuadratkan kedua ruas ya. Suka-suka kalian. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 7,
Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 5 min X dikurangi 2 lebih dari 8 adalah titik-titik. Oke, ini soalnya hampir sama seperti nomor 6 ya. Langkahnya itu penyelesaiannya bisa dengan menggunakan definisi atau dengan menggunakan pengkuadratan kedua ruas ya. Sekarang kalau menggunakan definisi ya. Oke, kita tuliskan nilai mutlaknya di sini langkahnya sama seperti tadi. Nilai mutlaknya yang kita definisikan adalah nilai mutlak dari 5 min X ya. Berarti 5 min X yang kita definisikan. Ingat-ingat di sini X-nya itu koefisien negatif ya. Berarti tandanya nanti berubah ya. Kalau negatif kan berarti kurang dari 0. Oh, berarti tanda yang pertama kurang dari sama dengan gitu ya. Berarti ini dilihat A-nya itu koefisien X yaitu min 1. B-nya yaitu ini 5 ya. Berarti definisinya yang pertama adalah positifnya ini, positifnya negatifnya. Positifnya ini berarti 5 min X. 5 min X tetap jika, ingat tadi, negatif. Oh, X-nya negatif, oh berarti negatif kan kurang dari 0. Nah, berarti tandanya kurang dari sama dengan yang pertama. Gitu ya. Kurang dari sama dengan min B per A. Min B, B-nya itu 5, A-nya min 1. Min B per A. Gitu ya. Ini sederhanakan, min kali min jadi plus. Jadi 5 bagi 1 sama dengan 5. Berarti X kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Itu untuk yang positif, definisi positifnya. Sekarang definisi negatifnya. Negatifnya ini berarti min kalikan 5 min X ya. Min kalikan dalam kurung 5 min X. Jika X-nya tadi kurang dari sama dengan, berarti kebalikannya ini yang kedua syaratnya. Kebalikannya kurang dari kan lebih dari. Sama dengannya sudah dipakai di sini, berarti sini tidak pakai sama dengan. Berarti X lebih dari 5. Seperti itu. Kita sederhanakan. Min kali 5 itu hasilnya min 5. Min kali min X hasilnya plus X. Jadi sama dengan min 5 plus X seperti itu. Oke, setelah itu buat tabel daerah penyelesaian. Buat tabelnya. Nilai mutlak yang akan kita definisikan yaitu nilai mutlak dari 5 min X. Nilai mutlak dari 5 min X. Batasnya di sini yaitu ini. Berapa? 5. Oh, 5. Gitu ya. Kita buat garis pembatasnya. Ada dua daerah. Daerah yang pertama yang kirinya, kalau yang kiri kan berarti kurang darinya, kurang dari mana? Oh, ini pakai sama dengan. Kurang dari sama dengan 5. Yang kanannya berarti X lebih dari 5 ini ya. Yang kurang dari sama dengan 5 itu daerah 1 misal. Ya, definisinya ini 5 min X. Oh, daerah 1 ini diganti 5 min X ini. Oke. Untuk daerah 2 ini yang X-nya lebih dari 5, definisinya berubah menjadi min 5 plus X. Oh, berubah menjadi min 5 plus X. Gitu ya. Nah, setelah ini sudah lengkap, kalian lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu substitusikan ya definisi tadi ke soal ya. Syaratnya ditulis ya untuk X kurang dari sama dengan min 5 dan untuk X lebih dari 5. Ada dua. Soalnya tulis dulu yaitu nilai mutlak dari 5 min X dikurangi 2 lebih dari 8 disederhanakan. Berarti menjadi ini ya, min 2-nya pindah ke kanan jadi plus 2 ya. Nilai mutlak dari 5 min X lebih dari 8, min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. 8 plus 2 itu kan 10. Nilai mutlak dari 5 min X ya lebih dari 10 ya. Ini untuk X kurang dari sama dengan 5. Didefinisikan nilai mutlaknya menjadi 5 min X. Berarti ini diganti 5 min X, ganti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu disederhanakan lagi. Min X 5 tak pindah ke kanan jadi plus 5 ya. Min X lebih dari 10 min 5 ya. 5 pindah ke kanan jadi min 5. Min X lebih dari 10 min 5 gitu. Oke, berarti min X lebih dari 5 ya. Ingat-ingat. Ini minnya supaya hilang kan berarti kalikan negatif gitu kan. Kalikan negatif 1. Kalau dikalikan negatif atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah tanda. Min X kali min 1 jadi X ya. 5 kali min 1 ketemunya min 5. Lebih dari kalikan bilangan negatif, tandanya berubah jadi kurang dari. Selanjutnya setelah itu kalian cek min 5. Min 5 kan di sini. Letaknya ini 5, min 5 berarti di kirinya. Misal di sini min 5. Kurang dari min 5. Kurang dari berarti ke sana ke kiri. Oh, ke kiri itu juga masih termuat di sini ya. Masih termuat di sini. Ya, X-nya ganti sini. Ya, masih termuat. Berarti dia memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Sementara untuk X yang lebih dari 5, nah, kita cek soalnya, tulis lagi. Nilai mutlak dari 5X min 2 ya
lebih dari 8. Min 2 ini pindah ke kanan sama seperti tadi, jadi plus 2. Nilai mutlak dari 5 min X lebih dari 8 plus 2. 8 plus 2 itu 10. Jadi nilai mutlak dari 8 plus 2 itu kan 10 ya. Ini nilai mutlaknya. Kita definisikan. Untuk X lebih dari 5, ini berubah jadi min 5 plus X. Oh, berarti ini ganti min 5 plus X. Gitu ya. Oke, setelah itu sederhanakan. Min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi X lebih dari 10 plus 5. 10 plus 5 kan 15 ya. X-nya lebih dari 15. 15 di mana ini 5? 15 berarti kanannya sini kan 15 ya. Lebih dari 15, lebih dari 15 kan ke kanan ke sana. Nah, ini juga masih ke kanan. Berarti termuat di daerah 2 kan? Oh, berarti dia memenuhi syarat karena termuat di sini ya. Gitu. Oke. Nah, karena ini dua syaratnya memenuhi syarat ini, langkah selanjutnya gambar. Ya, gambar garis bilangan yang memenuhi syaratnya. Ini dua-duanya memenuhi syarat, berarti dua-duanya digambar. Oke, gambar. Batasnya adalah min 5 dan 15. Oke, buat min 5 dan 15. Ini kurang 1. Ya, 15. Oke. Oke, setelah itu X kurang dari min 5, kurang dari berarti kan ke kiri, Oke, sekarang berarti untuk yang X lebih dari 15, berarti ke kanannya ya, ke kanan. Nah, ini daerah kanannya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya ya ini ya. Nah, itu apa? Ini tidak saling beririsan kan? Kalau tidak saling beririsan ya keduanya ditulis, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 5, karena nggak pakai sama dengan berarti bolong ya, kurang dari min 5, atau X-nya lebih dari, ini bolong nggak pakai sama dengan juga, lebih dari 15. X elemen bilangan real. Jadi jawabannya adalah yang C seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan untuk cara yang kedua ya, dengan menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Kita tuliskan soalnya ya, yaitu nilai mutlak dari 5 min X ya dikurangi 2 lebih dari 8. Sederhanakan, min 2 pindah ke kanan, jadi nilai mutlak dari 5 min X lebih dari 8 plus 2 gitu kan. Nilai mutlak dari 5 min X lebih dari 10 ya. Setelah bentuknya sudah bentuk seperti ini ya, nilai mutlak lebih dari suatu bilangan gitu ya gambarannya. Tinggal kita kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan ya, nilai mutlak 5 min X kuadrat lebih dari 10 kuadrat gitu. Yang kiri ingat-ingat ya, ini dikuadratkan menjadi 5 kuadrat ya, plus 2 kali 5 kalikan min X plus min X kuadrat gitu ya. Lebih dari 10 kuadrat itu 100. Oke, sederhanakan, 5 kuadrat itu sama dengan 25 ya, 25 ditambah ya 2 kali 5 10 ya, kalikan min X jadi min 10X ya. Plus kali min kan jadi min ya, min 10X. Min X kuadrat kan jadi plus X ya, plus X kuadrat ya, plus X kuadrat. Ini bisa ditulis menjadi X kuadrat karena positif, berarti di depan itu positif, nggak usah ditulis. Min 10X ya, positif 25 berarti plus 25 seperti itu ya. Kita tuliskan di sini X kuadrat minus 10X plus 25 lebih dari 100. Sederhanakan, 100-nya pindah ke kiri jadi pengurangan ya. X kuadrat min 10X plus 25 min 100 lebih dari 0. Jadi X kuadrat minus 10X min 75 lebih dari 0. Tinggal difaktorkan. Pemfaktorannya seperti langkah sebelumnya. Coba ya. Ini sudah kakak hitung ya. Itu berapa kali berapa yang depan ya. Berapa kali berapa supaya ketemu X kuadrat ya, X kali X kuadrat. Yang belakang ya belakang. Belakang kali belakang ketemunya berapa ini? Min 75 ya. Plus 5 kali min 15 kan ketemunya min 75. Depan kali depan ketemunya yang depan ya. X kali X itu X kuadrat. Belakang kali belakang ketemunya belakang sendiri. Plus 5 kali min 15 ketemunya min 75. Oh betul ya. Nah sekarang kita cek. Min 15 kali X, min 15 X plus 5 kali X plus 5. Min 15 X plus 5X. Kan ketemunya 10X ya, min 10X. Bener ya. Nah sekarang tinggal kita buat pembuat nolnya ya. Yang kiri berarti ini X plus 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Oke, sederhanakan.
X-nya sama dengan min 5 karena plus 5-nya pindah ke kanan ya, jadi min 5 ya. Yang ini jadi X min 15 pindah ke kanan jadi plus 15. X-nya sama dengan 15. Oke. Nah, setelah itu buat garis bilangan ya. Batasnya apa? Min 5 dan 15. Gitu, min 5 dan 15. Setelah itu apa? Nah, sama seperti nomor 6. Setelah buat garis bilangan dan batasnya ditulis adalah titik uji langkah selanjutnya ya, titik uji. Titik ujinya ambil yang gampang yaitu X sama dengan 0 ya. Nah, X sama dengan 0 kan bukan batas, berarti bisa kita ambil. X sama dengan 0 letaknya di sini ya. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi sebelum pemfaktoran. Pemfaktorannya kan ini, sebelumnya kan berarti ini. Ya, nah, ke sini berarti. Nah, berarti X kuadrat min 10X min 75. Nah, X sama dengan 0, substitusikan ke sini ya. X-nya ganti 0, berarti ini sama dengan ya 0 kuadrat min 10 kali 0 min 75. 0 kuadrat 0 min 10 kali 0 itu 0. 0 min 0 0 min 75. Hasilnya min 75. Min 75 itu bilangan negatif. Oh, berarti untuk X sama dengan 0 itu letaknya di sini ya. Nah, itu ternyata nilainya negatif ya. Hati-hati meletakkan X sama dengan 0. Kalau kalian meletakkan X sama dengan 0 di sini kira-kira benar atau salah? Salah ya. Karena lebih dari 15 di sini kan 16, 17, 18, masa 0 di sini? Kan enggak. 0 itu kan kurang dari 15, tetapi itu lebih dari min 5. Nah, berarti letaknya di sini antara min 5 dan 15 letak X sama dengan 0 ya. Nah, ternyata untuk X sama dengan 0 nilainya negatif. Nah, untuk fungsi kuadrat berlaku selang-seling. Sini negatif berarti sini positif. Selang-seling positif, negatif, positif gitu ya. Nah, kemudian dilihat fungsi yang terakhir sebelum pemfaktoran tandanya apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya positif. Berarti yang diambil yang positif. Yang positif mana? Ini dan ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 5 ya, min 5 ini maaf kurang min ya, kurang dari min 5 atau X lebih dari 15. X-nya elemen bilangan real. Jawabannya yang C sama saja seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Oh ya, untuk yang part 1 kita hanya membahas tentang nilai mutlak saja ya. Ini udah selesai untuk part 1. Kita lanjutkan berarti ke part 2 ya. Part 2 nanti kita akan membahas mengenai soal persiapan pilihan akhir semester 1 untuk materi sistem persamaan 3 variabel ya. Sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good ya. Kita lanjutkan ya. Kakak akhiri juga, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.